Namaki Nabila. 5 menit setelah akad nikah selesai, ibu mertua tiba-tiba mengambil mikrofon di depan ribuan tamu undangan. Awalnya aku mengira beliau hanya ingin memberikan ucapan selamat, tapi detik berikutnya jantungku seperti berhenti berdetak. Di depan semua orang, beliau berkata kalau seluruh biaya resepsi mewah ini berasal dari keluarganya. Beliau bahkan menyebut keluarga misek tidak mengeluarkan yang spesial pun. Aku melihat ayah dan ibuku menunduk menan male. Ang lebih menakutkan suamiku Fajar hanya diam berdiri di sampingku. Padahal jauh sebelum kami menikah, dialah Ang berkali-kali mengatakan bahwa aku tidak perlu ikut memikirkan biaya resepsi. Aku pikir penginan itu sudah cukup membuatku hancur. Aku salah. Karena beberapa menit kemudian, ibu mertuaku melakukan sesuatu yang membuat keluargaku dipermalukan di depan seluruh tamu. Dan saat aku hampir kehilangan harga diriku, seseorang yang tak pernah mereka perhitungkan akhirnya muncul. Ternyata jangan lupa like dan komentar dari mana asal kota kalian masing-masing. Subscribe untuk terus dukung channel kami agar bisa menyajikan cerita seru dan menarik setiap harinya. Terima kasih dan selamat menonton. Kalau ada yang bilang hari pernikahan adalah hari paling bahagia dalam hidup seorang wanita, mungkin itu benar. Setidaknya sampai siang itu, sampai beberapa menit setelah akad nikahku selesai, pagi itu aku datang ke hotel dengan perasaan campur aduk, gegap, bahagia. Sekaligus tidak percaya akhirnya aku akan menikah dengan Fajar setelah 3 tahun menjalin hubungan. Ballroom hotel itu begitu megah. Lampu kristal menghanting di langit-langit. Dekorasi bunga putih memeni setiap sudut ruangan. Para tamu terus berdatangan sejak pagi. Banyak yang memiliki kemewahan akar kami. Aku hanya tersenyum. Karena sejujurnya aku sendiri tidak pernah meminta pesta semewah ini. Bahkan sejak awal aku pernah mengajak Fajar menikah sederhana saya, misek, tapi Fajar selalu menolak. Katanya itu pernikahan pertama dan satu-satunya dalam hidup kami. Katanya ibunya ingin mengadakan resepsi besar. Dan ang paling keingat, Fajar selalu mengatakan satu hal. Aku tidak perlu memikirkan biaya apapun. Semua misek sudah diatur. Awalnya aku sempat tidak enak kepada ayah dan ibuku. Keluargaku bukan orang kaya. Ayah hanya memiliki toko bangunan kecil di kota kami. Ibu membantu mengelolanya setiap hari. Mereka memang hidup cukup, tapi tidak pernah berlebihan. Karena itu aku beberapa kali bertanya kepada Fajar, apa keluargaku perlu ikut membantu biaya resepsi. Tapi Fajar selalu menjawab hal yang sama. Tidak isa, fokus saya pada pengantin yang cantik. Biarkan aku dan keluargaku yang iris semuanya. Karena itulah aku tidak pernah membahas soal biaya lagi. Aku percaya penuh kepadanya. Dan hari itu aku benar-benar merasa menjadi wanita paling beruntung. Akad berlangsung lancar. Saat Fajar mengikapkan iap kabel dengan sekali tarikan napas, tepuk tangan langsung memeni riangan. Aku menangis. Ibuku juga menangis. Bahkan ayahku yang biasanya tegar terlihat beberapa kali menaikkan matanya. Saat itu aku merasa semua perjuangan kami terbayar. Aku pikir setelah akan selesai semuanya akan berjalan indah sampai malam. Aku benar-benar tidak tahu kalau badai sedang menunggu hanya beberapa langkah di depan. Setelah sesi foto keluarga selesai, para tamu mulai memenuhi ballroom utama. Aku dan Fajar duduk di pelaminan. Satu persatu tamu naik memberikan ucapan selamat. Suasana terasa hangat. Aku melihat ayah dan ibuku duduk di meja keluarga dengan wajah bahagia. Meski terlihat lelah sejak pagi, mereka tampak sangat menikmati hari itu. Beberapa tetangga juga datang menghampiri mereka. Aku sempat tersenyum melihat ayah tertawa bersama teman-temannya. Jujur saya, itu pemandangan yang membuat hatiku tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari atas pelaminan, aku melihat ibu mertuaku Mariska berjalan mondar-mandir sambil berbincang dengan beberapa tamu penting. Ia terlihat sangat bangga.
Sesekali ya meninjek dekorasi, sesekali ya meninjek panggang. Misek, later dengar beberapa Tommy memijinea. Wah, Mariska, pesta ini luar biasa. Pasti habis miliarannya. Langsung tertawa. Aku tidak bisa mendengar seluruh percakapannya. Tapi entah kenapa sejak pagi aku merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ada Tommy memiliki pesta ini, Mariska selalu melirik ke arah Mia keluar hoki. Tatapannya membuatku tidak nyaman. Seolah ada sesuatu yang sedang ia tahan. Seolah ada sesuatu yang ingin sekali ia katakan. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku terlalu sensitif karena sedang gegip. Tapi beberapa menit kemudian perasaanku semakin tidak enak. Aku melihat Denny sepipi Fajar Misek berjalan mendekati Mariska. Mereka berbicara cukup lama. Sesekali keduanya melihat ke arah keluar hoki, lalu mereka tertawa. Aku mulai merasa gelisah. Aku menoleh ke arah Fajar. Mas, kau lihat gak? Lihat apa? Aku menengok ke arah Ebinea. Fajar hanya sekilas melihat lalu tersenyum. Paling mama lachen gebrul biasa. Jangan dipikirin. Nikmati ayah hari ini. Aku berusaha mengikuti sarannya, tapi hatiku tetap tidak tenang. Beberapa menit kemudian seorang panitia menaikkan mikrofon kepada Mariska. Aku mengira beliau akan memberikan sambutan singkat sebagai orang tua mempelai pria. Hal yang sangat wajar dalam sebuah resepsi. Bahkan aku ikut tersenyum ketika beliau naik ke atas panggung. Para tamu mulai diam semua perhatian tertuju ke depan. Mariska berdiri di tengah panggung dengan senyum lebar. Lalu ia mulai berbicara. Awalnya biasa saya. Ucapan zeker, ucapan terima kasih doa untuk kami berdua. Aku mulai merasa lega. Mungkin aku memang terlalu banyak berpikir. Misek namun tiba-tiba nada bicaranya berubah. Ya menatap ribuan Tommy ang memenuhi balu lalu mengikapkan satu kalimat ang membuat senyumku perlahan menghilang. Kalimat itu menjadi awal dari penghinaan terbesar ang pernah dialami keluar hoki. Dan saat mikrofon masih berada di tangannya, aku sama sekali tidak menyangka bahwa beberapa menit ke depan akan mengubah seluruh suasana resepsi kami. Aku belum tahu kalau ibu mertuaku sedang bersiap mempermalukan keluar hoki di depan semua orang. Aku masih duduk di pelaminan saat ibu mertuaku Mariska berdiri di tengah panggung sambil memegang mikrofon. Seluruh tamu memperhatikannya. Awalnya aku masih tersenyum. Kupikir beliau hanya ingin memberi sambutan sebagai orang tua mempelai pria. Suasana masih hangat. Semua orang masih menikmati makanan dan bersingkrama. Tapi beberapa detik kemudian semuanya berubah. Mariska berdiam pelan lalu tersenyum bangga ke arah para tamu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi keluarga kami. Para tamu bertepuk tangan. Aku ikut tersenyum. Namun kalimat berikutnya membuat dadaku langsung sesak. Saya juga bersyukur karena akhirnya anak saya bisa menikah dengan lancar. Apalagi seluruh acara besar ini bisa terlaksana berkat kerja keras keluarga kami. Aku mulai tidak nyaman tapi aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin itu hanya ingkapan biasa. Namun Mariska terus melanjutkan. Jika saya mengadakan pesta sebesar ini tidak mudah biayanya sangat besar. Intinya keluarga kami mampu menanggung semuanya sendiri. Ballroom mulai hening. Aku melihat beberapa tamu saling berpandangan. Lalu Mariska tertawa kesal. Kalau mengandalkan pihak lain, mungkin acara ini tidak akan semegah sekarang. Tawanya terdengar tapi tidak ada tamu yang ikut tertawa. Aku merasakan sesuatu menusuk di dada. Aku menoleh ke arah Fajar. Suamiku terlihat kaki. Tatapannya langsung menghindar dariku. Saat itu aku mulai sadar. Kalimat itu memang sengaja ditujukan kepada keluargaku. Aku melihat ibuku yang sedang duduk di meja keluarga. Senyumnya perlahan menghilang. Misek, ayahku juga terlihat menunduk.
Aki berharap Mariska berhenti sampai di city. Tapi ternyata beliau baru mulai. Saya bangga karena keluarga kami selalu bertanggung jawab. Dari gedung, dekorasie, catering, semuanya kami ang iris. Beberapa tamu mulai berbisik. Aki mulai mendengar namaki disebut dari berbagai media. Dadaki semakin sesak. Aki tidak peduli kalau Aki ang dina. Tapi Aki tidak sanggup melihat orang tua Aki dipermalukan. Mariska lalu mengangkat gelas minumnya. Hari ini saya juga ingin berterima kasih kepada keluarga mempelai wanita karena sudah memperkayakan anaknya kepada keluarga kami. Kalimat itu terdengar sopan. Tapi kemudian ia menambahkan sesuatu yang membuat Wayaki langsung pikat. Meskipun mereka memang tidak ikut banyak membantu dalam acara ini, beberapa tamu langsung menoleh ke arah Mia keluarga Aki. Aki bisa merasakan tatapan mereka. Tatapan yang membuat Ki ingin menghilang saat itu juga. Ibiki terlihat menggigit bibirnya, sedangkan Ayaki masih diam. Fire masih diam. Aki mulai marah untuk pertama kalinya sejak pagi. Kenapa dia tidak melakukan apa-apa? Bukankah dia tahu semua ini tidak benar? Bukankah dia sendiri yang melarang keluarga Ki ikut membahas biaya resepsi? Tangan Ki mulai gemetar. Aki mencoba menahan air mata, tapi penghinaan itu terus berlanjut. Di dekat panggung, dia berdiri sambil tersenyum puas. Sesekali dia menghangit ke arah Mariska, seolah mendukung semua yang sedang terjadi. Lalu sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mariska memandang ke arah Mia keluarga Ki dan berkata dengan suara keras, "Mana keluarga besar saya? Boleh berdiri sebentar?" Jantung Ki langsung berhenti berdetak. Ballroom mendadak senai. Aki melihat Waya, ayah dan ibu Ki berubah. Mereka tampak kebingungan. Namun karena semua mata tertuju kepada mereka, akhirnya mereka berdiri perlahan. Ribuan pasang mata langsung melihat ke arah mereka. Aki ingin berlari turun dari pelaminan. Aki ingin menghentikan semua ini. Tapi kaki Ki terasa kaki. Mariska tersenyum lebar. Nah, itu keluarga best tolong beri tepuk tangan. Beberapa tamu bertepuk tangan pelan karena tidak enak, tapi suasananya sangat hangat. Aki bisa merasakan rasa malu yang sedang ditanggung orang tua Ki. Dan yang paling menyakitkan, Mariska kembali berbicara. Kalau bukan karena keluarga kami, mungkin acara ini tidak akan sebesar ini. Kalimat itu seperti tamparan keras. Aki melihat ibu Ki mulai menaik air mata. Saat itulah emosi Ki benar-benar hancur. Aki menoleh kepada Fayar. "Mas, tolong hentikan mama." Suara Ki bergetar. Fayar hanya menelan lidah. Wayanya pikat, tapi dia tetap tidak bergerak. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Aki merasa sendirian. Benar-benar sendirian. Dan ternyata penghinaan itu belum mencapai puncaknya. Karena setelah melihat keluarga Ki berdiri di depan semua tamu, Mariska mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh ballroom langsung gempar. Kalimat tentang masa lalu ayah Ki. Sebuah rahasia lama yang seharusnya tidak pernah dibahas lagi. Dan saat itulah Aki sadar ibu mertua Ki memang datang ke panggung bukan untuk memberi sambutan. Dia naik ke sana untuk mengansirkan harga dari keluarga Ki. Aki belum tahu bahwa beberapa menit berikutnya nama baik ayah Ki akan diseret di depan ribuan tamu undangan. Aki masih berdiri di pelaminan dengan tubuh gemetar. Misik di bawah sana, ayah dan ibu Ki masih berdiri karena diminta ibu mertua Ki. Ribuan pasang mata tertuju kepada mereka dan Aki bisa melihat dengan jelas betapa tidak nyamannya mereka. Kalau saya penghinaan itu berhenti di city, mungkin Aki masih bisa menerimanya. Misik, tapi Mariska sudah belum puas. Ya memegang mikrofon lebih erat lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu Ki merinding. Saya sebenarnya salut kepada keluarga bersihat ke arah ayah Ki. Ballroom kembali hening. Aki mulai merasa tidak enak karena Aki tahu nada suara itu. Nada yang biasanya muncul sebelum seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan.
Dan benar saya, Mariska melanjutkan. Pa asan ini orang ang pekerja keras. Walaupun dile pernah punya masalah yang cukup besar, yang tinggi langsung berdekhap kinsang. Aki melihat ayah mengangkat waya perlahan. Wayanaya langsung berubah tegang. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Aki tahu persis apa yang sedang dibicarakan Mariska. 5 tahun lalu toko bankinan ayah memang sempat hampir bangkrut. Saat itu kondisi ekonomi sedang sulit. Ayah sampai terpaksa meminjam yang dari beberapa kenalan bisnisnya untuk mempertahankan usaha. Tapi semuanya sudah selesai. Semua hutang sudah lunas sejak lama. Bahkan banyak orang sudah melupakannya. Namun hari itu Mariska membongkar semuanya lagi. Saya masih ingat waktu itu beliau sampai harus meminjam yang ke sana sini. Suara bisik-bisik langsung semakin ramai. Dadaki sesak. Aki melihat ibu memegang tangan ayah erat-erat. Waya ibu sudah mulai memerah menahan tangis. Sementara Mariska terus berbicara seolah sedang menceritakan hal leki. Enteng sekarang hidupnya sudah lebih baik. Walaupun tidak semua orang bisa mengadakan pesta seperti ini. Beberapa tamu mulai terlihat tidak nyaman. Bahkan ada yang menundukkan kepala. Mereka tahu apa yang dilakukan Mariska sudah keterlaluan, tapi tidak ada yang berani mengelak. Aki sendiri merasa seperti dihantam berkali-kali. Misek karena yang dina bukan hanya keluar hoki, melainkan harga dari ayaki. Pria yang selama hidupnya selalu bekerja keras untuk keluarganya. Pria yang tidak pernah mengira meski pernah jatuh. Pria yang rela menjual mobil kesayangannya dulu supaya aki bisa kuliah. Dan sekarang di hari pernikahanki, semua pengorbanannya dipermalukan di depan ribuan orang. Armetaki akhirnya jatuh. Aki tidak sanggup menahannya lagi. Aki menoleh ke arah Fajar. Mas, tolong hentikan mama, suaraki hampir tidak terdengar. Fajar terlihat sangat gelisah. Rohangnya mengeras, matanya berkaca-kaca. Aki tahu dia juga tidak nyaman, tapi laki-laki dia hanya diam, dan diam saat itu ada sesuatu dalam hatiku yang mulai retak. Bukan karena ucapan Mariska, tapi karena Aki merasa suamiku tidak sedang berdiri di sampingki. Dia ada di dekatki, tapi tidak bersamaku. Sementara itu, Mariska masih terus berbicara. Ya bahkan mulai menceritakan bagaimana keluarganya dianggap lebih mapan dibanding keluargaku. Dini ang berdiri di dekat panggung terlihat tersenyum puas. Sesekali ia menganggap mendukung setiap ucapan Mariska. Aki misek mulai sadar ini bukan sambutan spontan. Mereka sudah merencanakan ini. Mereka memang ingin membuat keluargaku terlihat rendah di depan semua tamu. Aki menghengam-hengki erat berusaha menahan emosi. Tapi tepat ketika Aki hampir kehilangan kendali, sesuatu yang aneh terjadi. Dari arah pintu Broom, beberapa staf hotel tiba-tiba masuk dengan langkah tergesa. Aki sempat memperhatikan mereka. Biasanya staf hotel bergerak tenang dan teratur. Tapi kali ini berbeda. Mereka terlihat seperti sedang mencari seseorang. Salah satu dari mereka bahkan beberapa kali melihat ke arah Mia keluargaku. Aki mulai bingung. Tidak lama kemudian, seorang pria berjas hitam yang tampak seperti manajer hotel masuk ke ballroom. Sikapnya berbeda dari staf lainnya. Wajahnya serius, sangat serius. Ia berjalan lirus melewati para tamu. Mariska yang masih berada di atas panggung sempat memperhatikannya. Aki melihat senyum kecil muncul di wajahnya. Mungkin ia mengira pria itu datang karena ada masalah pembayaran atau mungkin ada irisan lain yang akan semakin mempermalukan keluargaku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, pria itu sama sekali tidak meniup panggung. Ia tidak mendekati Mariska. Ia tidak mendekati keluarga Fajar. Ia berjalan lirus menuju meja tempat ayahku duduk. Lalu di depan semua tamu, pria itu membengkakkan badannya dengan sangat hormat kepada ayahku. Ballroom langsung senai. Aki melihat wajah Mariska berubah bingung.
Deni, misik, yoga tampak terkiet. Sementara aki hanya bisa menatap tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Dan ketika menair hotel itu mengikapkan kalimat berikutnya, aki sadar sesuatu yang sangat besar akan segera terungkap. Karena pria itu berkata bahwa ada seseorang yang siap tadi sedang menunggu untuk berbicara dengan keluar hoki melalui layar utama ballroom. Aki masih terpaku melihat mana hotel yang berdiri di depan meja keluar hoki. Selire ballroom mendadak senai. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi termasuk Aki. Pria itu membengki hormat kepada Aki lalu berkata dengan suara pelan. Namun cukup terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Maaf, Pak Hasan, saya mendapat instruksi untuk menghubungi Bapak sekarang juga. Aki terlihat bengong. Instruksi dari siapa? Tanya beliau. Menair itu tersenyum tipis. Dari seseorang yang sangat mengenal keluarga Bapak, Aki mengeritkan doi. Sementara di atas panggung, Mariska mulai terlihat tidak sabar. Ya bahkan sempat tertawa kesal. Mungkin beliau mengira ada masalah administrasi atau pembayaran yang akan mempermalukan keluarga Kilahi. Beberapa tamu juga mulai berbisik-bisik. Namun, manajer hotel itu sama sekali tidak misik memperhatikan mereka. Ia mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya, lalu menekan beberapa tombol. Setelah itu, ia mengangkat wajah ke arah panggung. Mohon maaf, Bi. Kami perlu menggunakan layar utama ballroom sebentar. Mariska terlihat tidak senang. Untuk apa, tanyanya? Ada pesan khusus yang harus disampaikan kepada keluarga pengantin wanita. Jawaban itu justru membuat suasana semakin aneh. Aki melihat Deni berjalan mendekati panggung. Wajahnya penuh rasa ingentai. Sementara para tamu mulai menghentikan percakapan mereka. Semua perhatian kini tertuju ke layar raksasa di belakang pelaminan. Aki merasakan jantung berdegup semakin cepat. Entah kenapa Aki merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Beberapa detik kemudian layar itu menyala. Awalnya hanya tampak hitam. Lalu perlahan muncul gambar seseorang. Begitu wajah itu terlihat jelas, Aki langsung berdiri dari kursinya. Paman Seraya, suara Aki hampir tidak keluar. Orang yang muncul di layar itu memang Paman Seraya, adik kandung ibuki. Sudah hampir setahun beliau tinggal di luar negeri mengurus bisnisnya. Karena itulah beliau tidak bisa hadir langsung di pernikahannya. Setidaknya itu yang selama ini keketahui. Aki bahkan sempat sedih karena beliau tidak datang. Misik karena sejak kesal beliau adalah salah satu orang yang paling dekat dengannya. Di layar Paman Seraya tersenyum hangat. Selamat ayah Nabila. Air mataki langsung mengalir. Paman. Beliau tertawa kesal. Harusnya Paman ada di sana hari ini, tapi ternyata ada irisan yang belum bisa ditinggalkan. Meski begitu, Paman tetap ingin melihat hari bahagiamu. Selire tamu mulai memperhatikan dengan serius. Sementara Mariska mulai terlihat gelisah. Aki bisa melihatnya dari atas panggung. Beliau tidak lagi tersenyum. Misik karena perhatian selire broom kini sudah berpindah dari dirinya ke layar besar. Paman Seraya lalu menyapa ayah dan ibuki. Pak Hasan, Mbak Aini, maaf saya belum sempat bilang. Ayah kita tersenyum hari. Tidak apa-apa, Seraya. Ang penting kamu sehat. Percakapan itu terlihat biasa, tapi Aki mulai menyadari sesuatu. Manajer hotel berdiri sangat hormat selama panggilan berlangsung. Bahkan beberapa staf hotel ikut berdiri di belakangnya. Seolah mereka sedang menemani orang yang sangat penting. Aki mulai bingung karena selama ini Aki tahu Paman Seraya memang sukses, tapi Aki tidak pernah tahu sampai sejauh apa. Lalu tiba-tiba Paman Seraya mengikapkan kalimat yang membuat selire broom kembali senai. Ngomong-ngomong saya dengar tadi ada yang membahas soal biaya resepsi. Wajah Mariska langsung berubah. Aki bisa melihat senyumnya menghilang. Beberapa tamu misik saling berpandangan.
Paman Saraya masih tersenem, tapi kali ini senem naya berbeda. Tenang, saya kima ingin meliraskan beberapa hal supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jantung semakin berdebar. Aki melihat Mariska mulai memegang mikrofon lebih erat, sedangkan Dene terlihat mulai cemas. Untuk pertama kalinya sejak akara dimulai, Aki melihat mereka tidak nyaman. Paman Saraya lalu menoleh ke arah seseorang di sampingnya kemudian berkata, Pak Ridi, tolong tampilkan dokumen yang saya kirim kemarin. Meneer Rutel langsung menghangkik. Baik, Pak. Aki terdiam, Pak, kenapa meneer Rutel memanggil pemangki dengan nada, misik, seperti itu. Dan ang lebih membuatki bingung, kenapa seluruh staf hotel tampak begitu menghormatinya. Belum sempat Aki menemukan jawabannya sebuah dokumen muncul di layar besar. Di bagian atas dokumen itu terdapat logo perusahaan yang sangat besar. Beberapa tamu mulai berbisik. Lalu seseorang di dekat meja depan, misik, tiba-tiba berkata cukup keras, tinggi. Bukankah itu perusahaan pemilik hotel ini? Belum langsung gade. Aki menoleh ke arah layar lalu menatap kembali via paman, misik. Saraya. Dan pada detik itulah Aki mulai menyadari bahwa ada sesuatu tentang pemangki yang selama ini bahkan tidak diketahui oleh keluarga sendiri. Aki belum tahu bahwa beberapa menit lagi seluruh tamu akan mengetahui siapa sebenarnya pemilik hotel tempat resepsi kami berlangsung. Ballroom yang siap tadi dipenuhi bisik-bisik mendadak menjadi sangat senai. Semua mata tertuju ke layar besar. Termasuk Aki. Tanhanki masih gemetar. Air mata ang siyak tadi ketan belum juga berhenti. Tapi untuk pertama kalinya siyak penghinaan itu dimulai, Aki melihat via Mariska berubah. Bukan lagi via pena perkaya diri melainkan via seseorang yang mulai kehilangan kendali. Di layar Paman Saraya tersenyum tenang sementara logo perusahaan besar masih terpampang di belakangnya. Lalu beliau berkata pelan, sepertinya sudah saatnya saya memperkenalkan diri dengan benar kepada para tamu. Aki mengerti. Memperkenalkan diri. Maksudnya apa? Bukankah semua orang hanya mengenalnya sebagai pemangki? Kemudian Paman Saraya melanjutkan. Perusahaan yang logonya sedang tampil di layar ini adalah perusahaan yang mengelola hotel tempat resepsi berlangsung hari ini. Suasana mulai tegang. Beberapa tamu terlihat saling berpandangan. Dan saat kalimat berikutnya keluar dari mulut beliau, seluruh ballroom langsung gempar. Karena kebetulan saya adalah pemilik mayoritas perusahaan tersebut. Aki sampai tidak bisa bernapas beberapa detik. Apa pemilik? Ballroom langsung ria. Para tamu mulai berdiri dari kursinya. Banyak yang tidak percaya. Bahkan beberapa orang mendekati layar agar bisa melihat lebih jelas. Aki sendiri hanya terpaki. Selama ini Aki tahu Paman Saraya sukses, tapi Aki tidak pernah tahu bahwa beliau adalah pemilik jaringan hotel sebesar ini. Aki menoleh ke arahnya. Beliau juga terlihat terkejut. Sepertinya ia pun tidak mengetahui seluruh kenyataannya. Sementara itu via Mariska perlahan memicat. Deni ang siyak tadi banyak tersenyum kini terlihat gelisah. Mereka mulai sadar situasi tidak lagi berpihak kepada mereka. Di layar Paman Saraya kembali berbicara. Saya mendengar ada pernyataan bahwa seluruh biaya resepsi, misik, ini ditanggung oleh keluarga mempelai pria. Karena itulah saya merasa perlu menjelaskan beberapa hal. Jantung berdegup semakin cepat. Aki bisa merasakan seluruh tamu menengi termasuk Mariska. Beliau terlihat mengenggam mikrofon begitu erat sampai jemarinya memiti. Kemudian Paman Saraya tersenyum ke arah Aki. Nabila, ada sesuatu yang belum pernah Paman ceritakan kepadamu. Aki menatap layar dengan mata berkaca-kaca. 6 bulan lalu saat kami dan Fayar menetapkan tanggal pernikahan, Ayami menolak saat saya menawarkan bantuan. Aki langsung menoleh ke arah ayah. Ayah hanya tertunduk. Ternyata beliau memang tidak pernah menceritakan ini kepada Aki.
Karena iti, akhirnya saya memutuskan memberi hadiah secara diam-diam, hadiah. Aki semakin bingung. Lalu paman Seraya mengkikapkan kalimat ang membuat selire ruangan kembali hilang. Selire penghinaan ballroom, dekorasi utama, catering premium, kamar keluarga, dan fasilitas hotel untuk resepsi hari ini adalah hadiah pernikahan dari saya untuk Nabila. Aki langsung menangis. Tanhanki menitip melitki sendiri. Aki tidak percaya dengan apa yang baru dengar. Di bawah sana, ibu Yoha mulai menangis. Sedangkan ayah terlihat menundukkan kepala sambil menghisap matanya. Ballroom ang tadi dipenuhi penghinaan kini berubah menjadi lautan keterkaitan. Misik banyak tamu mulai saling berbisik. Mereka mulai menyadari bahwa cerita ang selama ini disampaikan Mariska tidak sesuai kenyataan. Tapi ternyata misik itu belum semuanya. Karena paman Seraya masih belum selesai, beliau lalu menghangge ke arah Manayer Hotel. Pak Ridi, tolong tampilkan dokumen berikutnya. Manayer Hotel segera mengoperasikan layar. Beberapa detik kemudian muncul tabel pembayaran dan daftar fasilitas resepsi. Aki tidak terlalu memahami isinya, tapi para tamu yang duduk di barisan depan mulai memperhatikannya dengan serius. Paman Seraya lalu berkata dengan nada tetap tenang, semua fasilitas utama telah kami lunasi sejak 6 bulan. Lalu, jada tidak ada satu pihak yang bisa mengklaim telah membayar seluruh biaya acara ini. Kalimat itu seperti Peter yang menambar ballroom. Aki melihat bahwa Mariska benar-benar pikat sekarang. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi tawa, yang tersisa hanya kepanikan. Namun, keinginan terbesar ternyata masih disimpan oleh pemangki karena beliau meminta Manayer Hotel membuka satu dokumen terakhir. Dan saat film itu muncul di layar, Aki melihat Dene langsung menundukkan kepala. Sedangkan Mariska tampak hampir kehilangan keseimbangan. Saat itu Aki tahu ada rahasia lain yang jauh lebih memalukan yang sebentar lagi akan diketahui seluruh tamu. Dan Aki belum tahu bahwa dokumen terakhir itu berisi bukti yang akan menghancurkan semua kebohongan ibu mertua di depan ribuan orang. Seluruh ballroom terasa tegang. Tidak ada lagi suara sendok, tidak ada lagi obrolan para tamu. Semua perhatian tertuju ke layar besar. Aki bahkan bisa mendengar suara napas sendiri. Di layar misik dokumen terakhir yang diminta paman Seraya mulai terbuka. Aki tidak langsung mengerti isi dokumen itu, tapi ekspresi Mariska dan Dene langsung berubah. Mereka terlihat seperti orang yang baru saja melihat mimpi buruk. Jantungki berdebar semakin kencang. Paman Seraya lalu berbicara. Karena tadi sudah ada klaim bahwa seluruh biaya resepsi ini ditanggung keluarga mempelai pria. Saya rasa para tamu juga berhak mengetahui data yang sebenarnya. Ballroom kembali senai. Manayer Hotel memperbesar isi dokumen. Kini semua orang bisa melihat lebih jelas. Ternyata itu adalah riwayat komunikasi antara pihak hotel dengan keluarga Fayyar selama beberapa bulan terakhir. Aki melihat beberapa tamu mulai membaca dengan serius. Lalu terdengar bisikan-bisikan kesel. Bisikan itu semakin lama semakin ramai karena isi dokumen tersebut benar-benar di luar dugaan. Ternyata selama berbulan-bulan keluarga Fayyar berkali-kali meminta tambahan diskon kepada pihak hotel. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali. Bahkan ada beberapa permintaan yang ditolak karena nilainya terlalu besar. Aki melihat bahwa Mariska memerah. Beliau mulai gelisah. Namun, paman Seraya belum selesai. Pak Ridi, tampilkan halaman berikutnya. Manayer Hotel menghanguk. Halaman berikutnya muncul dan saat itulah seluruh tamu mulai benar-benar gempa karena di sana terlihat rincian pembayaran. Ternyata keluarga Fayyar memang membayar beberapa kebutuhan tambahan, tetapi jumlahnya jauh dari yang selama ini mereka banggakan. Jauh dari klaim bahwa mereka membiayai seluruh pesta. Bahkan sebagian besar fasilitas utama yang membuat resepsi terlihat mewah sudah ditanggung oleh hadiah dari paman Seraya. Aki mendengar seseorang berbisik, jada selama ini yang dibilang itu tidak benar.
Orang lain langsung menjawab berarti dari tadi kima pemasaya. Bisikan iti menaibar ke selire rianghan. Mariska melaike langhan ketenanghanaya. Beliau berdiri dari kursi lalu mencoba mengambil mikrofon. Tengkedili ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Namun untuk pertama kalinya hari itu, tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Karena semua orang sedang melihat bukti yang terpampang jelas di layar musik. Aku melihat Denny mencoba menjauh dari kerumunan, tapi terlambat karena paman seraya kembali berbicara dan kali ini suaranya lebih tegas. Yang membuat saya kecewa bukan soal melainkan karena keluarga saya dipermalukan menggunakan informasi yang tidak benar. Kalimat itu membuat selire ballroom kembali hening. Aku melihat ayaki, pria ang siyak tadi hanaya diam pria ang harga derenaya denyak enyak siyak akara demilai. Kini beliau hanaya menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Sedangkan ibiki sudah menangis siyak beberapa menit lalu. Dadaku terasa sesak. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada seseorang yang membela mereka. Seseorang yang mengatakan apa yang selama ini tidak mampu kekatakan. Kemudian paman seraya menoleh ke kamera. Tatapannya langsung menghara kepada Mariska. Bi Mariska, kalau hari ini saya tidak ikut kamper, mungkin semua kami akan pulang dengan cerita yang salah tentang keluarga kami. Waya Mariska. Semakin pisat. Saya tidak keberatan membantu siapapun. Saya tidak keberatan memberikan hadiah, musik, sebesar apapun untuk keponakan saya. Tapi saya tidak bisa diam ketika orang tua Nabila dipermalukan di depan ribuan orang. Kalimat itu membuat banyak Tommy menghangkak. Bahkan beberapa Tommy yang siak awal duduk bersama Mariska mulai menyawa. Mereka terlihat malu, sangat malu. Aku menoleh ke arah Fajar. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihat air mata di matanya. Fajarnya benar-benar hancur. Dia melihat ibinaya lalu melihat ayah dan ibiki. Aku tahu apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Akhirnya dia sadar selama ini dia memilih diam dan diamnya telah melukai terlalu banyak orang. Beberapa detik kemudian Fajar perlahan berdiri dari kursinya. Ballroom kembali memperhatikannya. Aku ikut menahan napas karena aku bisa melihat sesuatu yang berbeda dari wajah suamiku. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Seolah untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia siap mengambil keputusan sendiri. Lalu Fajar melangkah turun dari pelaminan. Bukan menuju ibinaya, bukan menuju panggung, tapi menuju meja tempat ayah dan ibiki duduk. Dan saat itulah aku sadar sebuah momen yang akan mengubah selera hubungan keluarga kami sebentar, musik, lagi akan terjadi. Aku belum tahu bahwa beberapa langkah berikutnya akan membuat selire bori menangis, termasuk orang-orang yang siak dari hanya menjadi penonton. Aku menahan napas saat melihat Fajar berjalan turun dari pelaminan. Selire ballroom ikut memperhatikannya. Tidak ada lagi yang berbicara, tidak ada lagi suara tawa. Semua orang menengah. Menenghi apa yang akan dilakukan pria yang siak tadi hanya diam pria yang membiarkan istrinya menangis. Pria yang membiarkan mertuanya dihina. Pria yang membiarkan ibunya mempermalukan orang lain. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Fajar berhenti tepat di depan ayah dan ibiki. Aku melihat bayinya bergetar, wajahnya merah, matanya penuh air mata. Lalu sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun terjadi. Fajar membengkakkan badannya. Dalam sangat dalam di depan ribuan Tommy. Maafkan saya, Pak. Suara Fajar pecah. Aku langsung menangis. Buri mendadak senai. Fajar menoleh ke arah ayahki. Saya gagal menjaga Nabila. Saya gagal menjaga kehormatan keluarga Bapak. Saya tahu saya salah dan saya terlalu lama diam ayahki terlihat terkejut. Begitu juga ibiki. Tidak ada yang menyangka Fajar akan melakukan itu. Aku sendiri sampai tidak mampu bergerak. Fajar lalu berlutut. Benar-benar berlutut. Air matanya jatuh ke lantai brum.
Saya tai permintaan maaf. Saya tidak bisa mengapa semua ang terjadi hari ini. Tapi saya mohon maafkan saya. Beberapa tamu mulai menghisap mata. Aki mendengar suara tangisan dari beberapa meja, misek karena semua orang bisa merasakan penyesalan ang tulis dari Fajar. Ayaki perlahan berdiri lalu memegang boy Fajar. Nak berdirilah. Suara Ayaki bergetar. Kita semua bisa salah. Ang penting kami berani menghakainya. Fajar menangis semakin keras. Dan saat itulah Aki melihat sesuatu ang tidak pernah dilihat sebelumnya. Mariska, wanita ang siak awal berdiri paling tinggi, wanita ang paling bangga, wanita ang paling suka merendahkan orang lain, kini tidak terpaki dengan via pene penyesalan. Semua tamu sedang melihatnya, namun kali ini bukan dengan kagum, melainkan dengan kecewa. Beliau perlahan berdiri tanpa gemetar, lalu berjalan menuju meja keluar hoki. Setiap langkahnya terasa berat, sangat berat. Aki bisa melihat air mata mulai memenuhi matanya. Saat sampai di depan ayah dan Ibiki, beliau tidak langsung berbicara. Beberapa detik hanya berlalu dalam keheningan. Lalu akhirnya suara itu keluar. Pak Hasan bi ini, maafkan saya. Bro kembali senai. Mariska mulai menangis. Saya terlalu sombong. Saya terlalu sibuk menjaga gengsi. Sampai saya lupa menjaga perasaan orang lain, air mata beliau terus mengalir. Saya mempermalukan keluarga ang tidak pernah berbuat buruk kepada saya. Misek, saya salah, benar-benar salah. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Aki melihat Mariska tanpa topeng kesombongannya. Ang ada hanya seorang wanita tua yang sedang menyesali perbuatannya. Ibiki ikut menangis lalu perlahan memegang tangan Mariska. Sudahlah, hari ini hari bahagia anak-anak kita. Jangan ada lagi kebencian. Kalimat itu membuat suasana semakin hari. Bahkan banyak tamu mulai berdiri dan bertepuk tangan. Tepuk tangan ang awalnya pelan lalu semakin keras dan semakin keras. Aki menitip Wayaki sambil menangis. Semua tekanan ang siak tadi menempuk akhirnya pecah. Bukan karena marah, tapi karena liha. Sangat liha. Kemudian suara paman Seraya kembali terdengar dari layar. Nabila Aki menoleh. Paman tersenyum hangat. Hari ini bukan tentang siapa ang paling kaya, bukan tentang siapa ang membayar paling banyak, tapi tentang siapa ang tetap menjaga hati saat diperlakukan tidak adil. Aki menangis semakin keras karena Aki tahu beliau benar. Lalu paman, misek, Seraya mengikapkan kalimat terakhir ang membuat seluruh broom kembali bertepuk tangan. Keluarga ang hebat bukan keluarga ang tidak pernah salah, tapi keluarga ang berani memperbaiki kesalahan. Setelah sambungan video berakhir, suasana resepsi berubah total. Orang-orang ang tadi berbisik tentang keluarga kini datang menghampiri ayah dan Ibiki. Mereka menghilami mereka dengan hormat. Mereka memiliki kesabaran mereka. Mereka meminta maaf karena sempat percaya pada cerita ang salah. Aki melihat ayah tersenyum lagi. Senyum ang siak tadi hilang. Aki melihat ibu tertawa kesal sambil menghapus air mata. Dan untuk pertama kalinya siak akan selesai, Aki merasa benar-benar menjadi penghantin. Malam itu pesta tetap berlangsung. Tapi bukan kemewahan hotel ang paling dinghat para tamu. Bukan dekorasi mewah, bukan makanan mal, melainkan suatu hal ang jauh lebih berharga, kebenaran. Karena pada akhirnya orang ang paling berusaha mempermalukan keluarga ki justru mempermalukan dirinya sendiri dan orang tua ki ang sempat dipandang rendah. Pelang dengan kepala tegak, hati ang itu, dan kehormatan ang kembali. Sedangkan Aki mengenggam tangan suamiki sambil memilih hidup baru dengan suatu pelajaran ang tidak akan pernah kelupakan bahwa harga dari keluarga tidak bisa dibeli dengan yang dan kebenaran mungkin terlambat datang. Tapi ketika misek datang, ia akan membuat semua orang melihat siapa ang sebenarnya salah. Ya.